Bagaimana sesuatu yang terlihat tenang seperti sungai bisa memindahkan gunung? Di permukaan, sungai hanyalah air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Namun dalam skala waktu ribuan hingga jutaan tahun, sungai telah mengikis batuan keras, membentuk lembah dan ngarai, memindahkan material dalam jumlah besar, serta menciptakan bentang alam baru di seluruh permukaan bumi. Sungai bukan sekadar saluran air. Sungai adalah salah satu kekuatan geologi paling aktif dan paling berpengaruh di planet ini. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa sungai terus membentuk dan mengubah permukaan bumi. Dengan memahami 3 proses utama yang menggerakkan perubahan tersebut, erosi, transportasi sedimen, dan pengendapan, serta bagaimana ketiganya bekerja dalam satu sistem yang saling terhubung. Sungai merupakan bagian dari sistem drainase alami yang digerakkan oleh gravitasi. Air mengalir dari elevasi tinggi ke elevasi rendah, mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Energi inilah yang memungkinkan sungai untuk mengikis batuan, mengangkut sedimen, membentuk ulang permukaan daratan. Kemampuan sebuah sungai untuk mengubah lanskap ditentukan oleh beberapa faktor utama: volume air, kecepatan aliran, kemiringan saluran, jenis batuan, dan sedimen yang dilalui. Faktor-faktor ini mengontrol seberapa efektif sungai melakukan erosi, transportasi, dan pengendapan. Erosi adalah proses pengikisan material oleh aliran sungai. Terdapat 3 jenis utama erosi sungai. Erosi hidraulik terjadi ketika tekanan air yang bergerak cepat menghantam permukaan batuan. Air masuk ke celah dan retakan batuan, lalu memperlebar dan memecahnya secara bertahap. Proses ini sangat efektif pada aliran deras, jeram, sungai dengan saluran sempit. Erosi hidraulik berperan besar dalam pembentukan ngarai dan lembah curam. Abrasi terjadi ketika sedimen yang dibawa sungai seperti pasir, kerikil, dan batu menghantam dasar dan dinding sungai. Sedimen ini bertindak sebagai alat pengikis. Pasir menghaluskan permukaan, kerikil mengikis batuan, batu besar memecah lapisan dasar sungai. Dalam jangka panjang, abrasi memperdalam saluran sungai dan memperlebar lembah. Pelarutan terjadi ketika mineral dalam batuan larut langsung ke dalam air. Proses ini umum terjadi pada batuan seperti batu kapur, gipsum, batuan karbonat lainnya. Air sungai yang mengandung karbon dioksida bersifat sedikit asam, sehingga mampu melarutkan mineral tertentu dan mengubah struktur batuan secara perlahan. Material yang telah tererosi tidak langsung hilang dari sistem sungai. Sebaliknya, sungai mengangkut sedimen dalam berbagai ukuran dan bentuk. Transportasi sedimen dibagi menjadi 3 jenis utama. Partikel halus seperti lempung dan lanau terbawa di dalam kolom air. Muatan ini dapat menempuh jarak sangat jauh sebelum akhirnya mengendap. Partikel yang lebih besar, seperti pasir dan kerikil, bergerak di sepanjang dasar sungai. Pergerakannya meliputi menggelinding, meluncur, melompat pendek. Muatan dasar merupakan penyebab utama abrasi di dasar sungai. Sebagian material larut sepenuhnya dan tidak terlihat secara langsung. Mineral ini tetap berada dalam larutan hingga akhirnya terendapkan di laut atau danau. Kemampuan sungai mengangkut sedimen dipengaruhi oleh kecepatan aliran, debit air, dan kemiringan saluran. Semakin cepat aliran sungai, semakin besar dan berat material yang dapat diangkut. Pengendapan terjadi ketika energi aliran sungai menurun dan tidak lagi mampu membawa sedimen. Kondisi ini biasanya terjadi saat sungai memasuki daerah datar, saluran melebar, sungai bermuara ke danau atau laut. Saat banjir, sungai meluap dan menyebarkan sedimen halus ke daerah sekitarnya.
Endapan ini membentuk dataran banjir yang kaya nutrisi dan sering dimanfaatkan untuk pertanian. Di daerah landai, sungai membentuk kelokan atau meander. Erosi dominan di sisi luar kelokan, pengendapan dominan di sisi dalam kelokan. Seiring waktu, meander dapat terpotong dan membentuk danau tapal kuda. Ketika sungai memasuki perairan tenang, sedimen mengendap dengan cepat. Hal ini membentuk delta, seperti delta Sungai Nil dan delta Sungai Mississippi. Delta terus berubah karena aliran sungai membawa sedimen baru dan mendistribusikan ulang endapan lama. Sistem sungai selalu berada dalam keseimbangan dinamis antara erosi, transportasi, dan pengendapan. Keseimbangan ini dapat berubah akibat perubahan iklim, kenaikan atau penurunan permukaan laut, aktivitas tektonik, dan aktivitas manusia. Pembangunan bendungan, kanal, dan urbanisasi dapat mengganggu aliran sedimen yang berdampak pada erosi berlebih di hilir, penyusutan delta, dan perubahan pola banjir. Meskipun demikian, sungai akan terus menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Sungai membentuk permukaan bumi bukan melalui kekuatan sesaat, tetapi melalui proses yang berlangsung terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang. Melalui erosi, sungai menghancurkan batuan. Melalui transportasi, sungai memindahkan material. Melalui pengendapan, sungai membangun bentang alam baru. Gabungan dari ketiga proses ini menjadikan sungai sebagai salah satu agen geologi paling efektif dalam membentuk wajah planet kita.